Kemarin waktu gua review Samsung Galaxy Watch 6, banyak banget yang request untuk di-review juga Huawei Watch GT4, dan akhirnya seminggu terakhir ini gua pakai Huawei Watch GT4 ya secara intensif. Yang detail pengalamannya bakal gua share di video ini. Pertama, untuk packagingnya ini cukup bagus ya. Dia menggunakan hardbox yang memberi kesan smartwatch premium. Sedikit beda dengan Apple Watch atau Galaxy Watch 6 yang boxnya tuh memanjang ya. Huawei Watch GT4 ini boxnya kotak seperti ini teman-teman. Isinya cukup simpel. Ada smartwatchnya, ada buku panduan ya, dan juga detail-detail kelengkapan kitab-kitabnya, dan ada magnetic chargingnya. Nah, untuk desain sebenarnya ada dua varian ukuran dengan desain yang sangat berbeda. Jadi ada yang 41 mm, ini yang lebih feminim, minimalis ya, dan yang 46 mm seperti yang gua pakai ini. Dia kebalikannya, jadi lebih maskulin dan bold. Dia menggunakan desain sirkular oktagonal ya, ala jam tangan klasik. Bukan tipikal yang cantik, modern, minimalis, tetapi lebih ke tipikal yang manly, yang kokoh dan rigid, yang nggak cuman terlihat dari looknya, tetapi memang secara material ini benar-benar solid. Bodinya full metal, stainless steel semua, mulai dari outer bezelnya, case-nya, sampai crown dan tombolnya. Dari pemilihan warna dan finishing, kesan style klasiknya memang lebih kuat dari kesan modernnya. Nah, di sini ada satu crown yang bisa diputar ya buat navigasi, bisa jadi tombol back juga, terus ada satu tombol action, ada lubang speaker dan lubang mic buat telepon ya, dan seperti biasa di belakang ini jadi tempat buat sensor-sensornya. Seminggu pakai smartwatch ini beberapa kali kepentok pintu ya, dan juga meja. Nggak terlalu terlihat den yang berarti, cuman ada satu den minor aja, itu pun juga karena kepentok pintu minimarket yang pegangannya dari besi itu teman-teman. Jadi dari sisi kekokohan ini cukup oke. Untuk strap, beda warna, beda juga jenis strapnya. Untuk yang warna coklat ini kita kebagian strap yang leather ya, yang cukup menambah kesan klasiknya. Nah, untuk proses pairing buat teman-teman pengguna smartphone Huawei sih bakal lebih simpel, karena Huawei Health itu udah pre-install di sana ya, jadi bisa langsung dikonekin. Tetapi buat teman-teman pengguna smartphone Android lain itu perlu download dan install dulu aplikasi Huawei Health-nya, dan aplikasi ini nggak ada di Google Play Store teman-teman. Jadi perlu scan barcode-nya, nanti akan diarahin ya untuk download langsung via APK, atau download dan install Huawei App Gallery-nya dulu via APK, baru deh install Huawei Health-nya dari App Gallery. Untuk berikutnya kita masih perlu kasih akses ya ke beberapa permission yang diminta, dan juga ada beberapa setting yang perlu teman-teman ubah, kayak allow background apps dan juga beberapa setting lain tergantung dari brand smartphone Android yang teman-teman pakai. Misalnya di beberapa smartphone itu harus allow restricted apps dulu ya, supaya Huawei Health ini bisa berjalan mulus di smartphone teman-teman. Buat pengguna iPhone ini sedikit lebih mudah, karena untuk di iPhone Huawei Health bisa langsung di-download dari App Store. Dan mungkin ini juga jadi salah satu kelebihan lah ya Huawei Watch GT4 dibanding Samsung Galaxy Watch 6, yaitu bisa connect ke iPhone juga selain connect ke smartphone yang berbasis Android. Nah, kalau untuk kenyamanan saat dipakai itu terbilang nyaman, strapnya di kulit juga nyaman, dan meskipun ukurannya besar ya, smartwatch ini nggak terlalu berat teman-teman. 48 gram di luar strap masih cukup ringan lah ya untuk dipakai sehari-hari, termasuk dipakai tidur juga. Nah, seminggu pakai ini nyaris tanpa dilepas, kecuali saat mandi doang, itu nggak bikin tangan terasa sakit juga. Jadi ya masih wajarnya sebuah smartwatch lah. Dan untuk layar, ini layar AMOLED 1,43 inch dengan resolusi 466 x 466 pixel. Secara tampilan sini udah cukup baik ya. Warnanya terlihat tajam, bezelnya sebenarnya cukup tebal teman-teman, tetapi pinternya Huawei di sini disamarkan jadi garis-garis menit. Jadi secara visual ya ini terlihat cukup bagus. Untuk brightness udah auto. Pengalaman gua pakai ini seminggu terakhir, experience layarnya udah oke ya, baik di outdoor ataupun indoor. Di tempat gelap brightnessnya turun, layar bisa tampil nyaman di mata, dan di kondisi yang sangat terik dia naik ya ke tingkat brightness yang bisa dibilang cukup lah. Sepanjang pemakaian layarnya nggak gampang kotor, kena bekas-bekas jari, udah tahan gores juga. Dan pilihan watch face ini ada banyak. Untuk watch face bawaan yang dibuat oleh Huawei sendiri itu bisa kita custom ya, baik warnanya atau informasi apa yang ingin ditampilkan. Kita juga bisa install watch face dari aplikasi Huawei Health ya, dengan banyak sekali pilihan. Meskipun nggak semua watch face yang ada di sini itu bisa di custom teman-teman. Terus untuk always on display itu ada ya di smartwatch ini, dan mayoritas watch face bawaan itu punya tampilan always on display yang selaras dengan watch face utamanya. Salah satu fitur yang menurut gua bagus ya di smartwatch ini adalah raise to wake, yang bisa diatur juga buat nampilin
always on display-nya. Jadi pas diangkat tuh nggak melulu langsung kebuka watch face utamanya, tetapi bisa diatur tetap nampilin always on display-nya, yang selain lebih hemat baterai, kesan smartwatch analog yang tampilannya statis tuh jadi lebih kuat teman-teman. Dan untuk fitur olahraga itu bisa dibilang lengkap ya. Smartwatch ini udah tahan air 5 atmosfer sampai di kedalaman 50 meter. Jadi udah bisa dipakai renang. Meskipun untuk strap leather yang di varian brown ini nggak didesain lah ya untuk bisa awet dipakai renang. Jadi kalau teman-teman sering renang dan kebetulan beli yang warna brown dan dapat yang leather strap gini, itu sebaiknya ganti dulu deh ya ke strap yang dari rubber atau dari silikon misalnya. Dan mode olahraga lain itu juga komplit. Ada jalan, lari, bersepeda, hiking, fitness, yoga, badminton, sampai olahraga tim ya kayak basket dan sepak bola itu juga ada. Totalnya sih ada lebih dari 100 workout teman-teman yang disupport di sini. Tracking workoutnya bersifat real time ya, baik untuk lokasi, heart rate, pace, jarak, elevasi, kalori, dan intensitas training dan stres juga ada. Terus buat teman-teman yang suka olahraga outdoor, smartwatch ini itu bisa route back untuk ngasih arah rute pulang. Nah, sepanjang yang gue coba ya untuk tracking rutenya dan juga positioningnya terlihat akurat ya, karena memang smartwatch ini pakai 5 satelit GNSS sekaligus. Jadi di sini ada GPS, ada Beidou, ada GLONASS dan yang lainnya. Nah, ini gue tes untuk detek lokasi di indoor pun itu masih bisa detek ya dengan sinyal GPS yang cukup kuat. Ada fitur auto detect workout juga yang support 4 jenis workout ya, yaitu jalan, lari, elliptical, dan rower. Untuk tracking kesehatan ini lumayan. Fitur cek kesehatan dasar seperti cek detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan stress monitoring itu ada. Dibanding dengan Huawei Watch GT3 sebelumnya ya, yang gua rasain proses checkingnya di GT4 ini terasa jauh lebih cepat. Untuk tracking tidur, ini jadi salah satu tracking dengan report paling lengkap di smartwatch ini, yang bisa nunjukin durasi tidur, sleep stage, dan kualitas tidur ya melalui sleep score. Nah, pola nafas saat tidur itu juga bisa kita monitoring teman-teman untuk mendeteksi kalau itu ada gangguan nafas saat tidur. Sayangnya beberapa tracking advance ya kayak ECG itu masih absen di smartwatch ini. Begitu juga dengan cek tekanan darah juga masih absen di sini, meskipun ada satu tambahan tracking ekstra yaitu cek temperatur kulit yang bisa kita manfaatkan ya, kayak buat deteksi demam misalnya. Nah, fitur komunikasi ini juga lumayan. Jadi kita bisa angkat telepon ya langsung dari smartwatch ini via Bluetooth call. Volumenya cukup kencang teman-teman dan bisa kita atur pakai crown-nya. Kita juga bisa telepon balik ya kalau ada miss call, bisa telepon juga kontak favorit yang kita simpen di Huawei Health. Untuk WhatsApp call, notifnya sih muncul tapi nggak bisa langsung kita angkat dari smartwatch ini, jadi harus diangkat dari smartphone-nya. Untuk WhatsApp chat kita bisa bales pakai quick reply yang template balasannya bisa kita tambahkan dari aplikasi Huawei Health. Maksimal 36 karakter, nggak terlalu panjang memang, tetapi lumayan lah kita bisa bikin custom reply sendiri. Untuk notif aplikasi itu bebas, bisa kita atur notif apa yang diteruskan ke sini dan mana yang tidak. Gue sendiri biasa cuman nerusin notif aplikasi yang paling penting aja kayak WhatsApp ya, terus kemudian email, dan untuk sosmed seperti IG dan yang lainnya itu gue matiin biar nggak terlalu mengganggu. Nah, untuk platform ini yang menurut gua sangat menarik ya, karena di Huawei Watch GT4 ini itu hadir dengan Harmony OS 4 yang user experience-nya itu terasa lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak swipe widget untuk lihat informasi di smartwatch ini, karena beberapa widget penting itu dikumpulin dalam satu kategori yang bikin aksesnya jauh lebih cepat ya dan juga lebih mudah. Misalnya ada widget kesehatan nih yang langsung nampilin grafik denyut jantung, sekaligus skor stress trackingnya, durasi tidurnya, dan juga kadar oksigen dalam darah. Nah, ini ikon-ikonnya juga kalau kita tap langsung menuju ke detail trackingnya masing-masing, jadi enak ya, udah langsung ngumpul jadi satu di sini. Begitu juga dengan widget lifestyle yang berisi info events, cuaca, temperatur, serta shortcut ya untuk call dan musik. Terus ada juga widget olahraga yang langsung berisi shortcut ke workout favorit kita dan berbagai informasi penting lainnya. Nah, activity ring-nya ini juga baru teman-teman, yang dari pengalaman gua sih sepanjang pakai smartwatch ini bikin lebih terpacu lah ya untuk memenuhi target aktivitas harian, karena memang di sini langsung ditampilin ya progress bar-nya secara besar. Kalau di tab itu detail statusnya juga ada, termasuk berbagai grafik aktivitasnya. Navigasinya cukup simple, swipe up untuk lihat notif, swipe down untuk ke quick shortcut, swipe kanan untuk ke smart assistance yang berisi detail cuaca dan musik player, serta swipe kiri untuk navigasi ke masing-masing widget.
Untuk widget ini bisa ditambah ya langsung dari smartwatch, begitu juga dengan watch face. Dan untuk tampilan menunya seperti ini teman-teman, ada beberapa aplikasi bawaan ya kayak kompas, timer, alarm, barometer, dan lain-lain. Untuk aplikasi lain itu ada beberapa yang bisa kita install ya dari App Gallery di Huawei Health. Nggak sebanyak di Google Play Store dari Wear OS memang, tetapi lumayan lah ada beberapa aplikasi yang biasa gue pakai itu ada di sini kayak TickTick dan Focus To Do. Untuk aplikasi Strava atau Adidas Running memang nggak ada, tetapi setidaknya ada opsi untuk data sharing. Jadi data tracking kita di Huawei Health itu bisa disinkronisasi ya dan diakses dari Strava atau juga Adidas Running. Cuman gue sendiri nggak coba teman-teman karena selama testing ini gue nggak pakai kedua aplikasi itu. Jadi murni mengandalkan aplikasi workout bawaan. Nah, aplikasi workout bawaannya sebenarnya udah sangat powerful. Bahkan kalau teman-teman pernah pakai Adidas Running yang versi premium atau aplikasi workout premium berbayar ya kayak Freeletics, nah itu fiturnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi untuk lari ini ada running coach-nya, ada running plan-nya, terus untuk workout plan itu juga ada coach-nya secara virtual ya, terus ada videonya juga, detail-detail gerakannya seperti apa itu bisa kita lihat semua. Dan setiap kali kita jalanin workout plan-nya itu navigasinya langsung muncul di smartwatch ini dan langsung di tracking juga. Terus kalau ada satu kelebihan yang paling menonjol ya dari Huawei Watch GT4 selain desain dan build quality-nya, itu adalah keawetan baterainya. Dari hasil pengujian kita, persis 1 minggu setelah smartwatch ini dipakai untuk aktivitas reguler ya dengan always on display aktif, baterainya tuh masih tersisa 19% teman-teman. Jadi bisa bertahan 1 minggu lebih dan nggak perlu dicas setiap hari. Proses chargingnya kurang lebih berlangsung selama 2 jam ya menggunakan magnetic charging bawaan. Dan ini keawetan baterai yang sangat baik ya untuk ukuran smartwatch, mengingat beberapa kompetitor utamanya itu punya keawetan baterai yang lebih pendek ya, jadi sekitar 1-2 hari aja. Kalau untuk harga, Huawei Watch GT4 itu dibanderol harga yang beda-beda tergantung warna dan varian apa yang teman-teman pilih. Untuk varian black itu 3,4 jutaan ya, gua cek di e-commerce. Varian brown leather yang ini 3,5 jutaan, dan varian yang paling mahal itu varian grey steel ya, harganya sampai 5,4 jutaan. Selisihnya cukup banyak memang, tetapi untuk yang steel ini ya memang sampai ke strapnya itu pakai material steel yang terlihat lebih premium ya dari varian lainnya. Dan kesimpulan yang bisa gua ambil ya setelah seminggu penuh pakai Huawei Watch GT4 46mm ini smartwatch yang cocok buat teman-teman yang suka jam tangan dengan gaya klasik yang manly dan terlihat kokoh. Build quality-nya sangat solid ya, dan tracking aktivitas serta olahraga juga komplit. Dan meskipun tracking kesehatan dan juga fitur komunikasi terbilang standar, tetapi smartwatch ini menawarkan baterai yang awet dan kenyamanan yang sangat baik. Fitur ekstra seperti workout plan dan workout coach ini juga jadi nilai tambah tersendiri di smartwatch ini yang mungkin nggak semua smartwatch punya sebaik ini ya. Tetapi in the end teman-teman bisa coba dan nilai sendiri sebelum memutuskan beli, karena sepertinya ini udah tersebar ya dan bisa teman-teman cobain langsung sendiri di berbagai Huawei Experience Store yang mungkin ada di kota teman-teman. Untuk link resmi bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat bisa ditulis juga di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Internul pamit dulu. Semoga video ini menjawab rasa penasaran kalian. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.